Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mitigasi bencana. Di sini kami akan menampilkan proyek-proyek kebencanaan dan juga mitigasi bencana. Perkenalkan, saya Raudatul Janah Nur Kartika. Saya Riyadi Fanadia. Saya Bella Liani. Saya Putri Eden Muharama. Saya Yolanda Setia Fitri. Saya Faradila Azahra. Saya Risalma Faiza Riswanda. Saya Aisyah Hadijah. Saya Maharani Sukipala. Selamat menyaksikan. Bencana banjir. Halo semua, saya Raudatul Janah Nur Kartika. Saya Aisyah Hadijah. Saya Maharani Sukipala. Seperti yang dapat dilihat bersama di layar masing-masing, terdapat bencana banjir. Apa kalian tahu apa penyebab dari bencana banjir itu? Bencana banjir disebabkan oleh sampah yang menumpuk di sungai, penebangan hutan secara liar, dan juga penumpukan sampah di saluran air. Adapun beberapa hal dalam mitigasi bencana banjir yang perlu kita perhatikan, yang pertama ada pra bencana, yang kedua ada saat terjadi bencana, dan yang ketiga ada pasca bencana. Sebelum terjadi bencana banjir, kita harus tahu bagaimana cara menanganinya sebelum terjadi banjir itu. Maka dapat disebut pra bencana banjir sebelum terjadi banjir. Yang pertama, kita harus mengetahui istilah-istilah peringatan yang berhubungan dengan bahaya banjir. Yang kedua, mengetahui tingkatan kerentanan tempat tinggal kita, apakah berada di zona rawan banjir atau tidak. Yang ketiga, mengetahui rute evakuasi daerah yang lebih tinggi. Yang keempat, menyiapkan kebutuhan-kebutuhan khusus sebelum terjadinya bencana banjir itu. Yang kelima, mengetahui saluran dan jalur yang sering dilalui air banjir dan dampaknya untuk rumah kita nantinya. Yang keenam, siapkan tas siaga bencana. Yang ketujuh, scan dokumen berharga yang dimiliki dan simpan dokumen di tempat yang tahan air. Yang kedelapan, selalu membersihkan selokan. Jangan sampai selokan tersumbat sehingga menyebabkan terjadi banjir. Yang kesembilan, menyediakan tempat sampah dan membuang sampah pada tempat yang perlu diingat. Buanglah sampah pada tempatnya. Yang kesepuluh, pahami informasi peringatan dini cuaca. Adapun beberapa hal yang perlu Anda perhatikan saat terjadi bencana banjir. Yang pertama, mengevakuasi diri ke tempat yang lebih tinggi. Yang kedua, waspadalah terhadap saluran atau kubangan air yang ada di sekitar Anda. Yang ketiga, matikan semua jaringan listrik yang ada di rumah Anda dan jangan pernah memegang atau menyentuh barang-barang yang berhubungan dengan listrik karena itu dapat membahayakan Anda. Yang keempat, jika Anda dievakuasi oleh pemerintah, selamatkan barang-barang berharga Anda ke tempat yang lebih tinggi. Yang kelima, jangan mengemudikan mobil di wilayah banjir. Apabila air mulai naik, abaikan mobil dan Anda keluar dari mobil dan selamatkan diri Anda. Apabila hal ini tidak Anda lakukan, maka Anda dan mobil dapat tersapu oleh arus banjir yang ada. Yang terakhir, bersihkan dan siapkan penampungan air untuk berjaga-jaga seandainya air bersih Anda habis. Dan yang paling penting adalah waspada saluran air atau tempat melintasnya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan. Berikut ini merupakan hal-hal yang dapat dilakukan pasca terjadinya bencana banjir. Yang pertama yaitu waspada dan hindari air banjir yang terkontaminasi oleh zat-zat berbahaya. Yang kedua, waspada terhadap kabel listrik yang basah ataupun lembab untuk menghindari ancaman kesetrum karena sengatan listrik. Yang ketiga, hati-hati pada bangunan yang rapuh akibat bencana banjir. Yang keempat, bersihkan tempat tinggal dan lingkungan rumah dari sisa-sisa kotoran setelah banjir. Yang kelima, para relawan mendirikan posko untuk tempat tinggal, barang persediaan, dan lain sebagainya untuk para korban bencana banjir. Yang keenam, kembali ke rumah sesuai dengan perintah dari pihak yang berwenang. Yang ketujuh, waspada terhadap potensi bencana yang akan terjadi lebih besar. Yang kedelapan, update berita terbaru tentang lokasi terjadinya bencana dengan mendengarkan berita atau informasi mengenai kondisi air. Dan yang terakhir yaitu rapatkan perawatan kesehatan Anda.
Itulah hal-hal yang dapat dilakukan jadinya bencana banjir. Bencana tanah longsor. Halo semua, saya Lisa Nurfaiza Riswanda. Dan saya Yolanda Setiabitri. Seperti yang kita lihat pada layar, telah terjadi bencana tanah longsor. Baiklah, tanah longsor disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan terjadi selama beberapa hari. Kemudian, struktur tanah yang labil menyebabkan terjadinya tanah longsor. Nah, adapun tindakan yang dapat dilakukan pra-bencana tanah longsor seperti yang pertama, hindari daerah rawan bencana untuk pembangunan, pemukiman, dan fasilitas umum lainnya. Yang kedua, terasering dengan sistem drainase yang tepat. Yang ketiga, melakukan pemadatan tanah di sekitar daerah perumahan. Yang keempat, pengenalan daerah rawan tanah longsor. Yang kelima, waspada ketika curah hujan yang tinggi yang terjadi selama berhari-hari. Yang keenam, membuat selokan yang kuat untuk mengalirkan air hujan. Yang terakhir, jangan mengunuli hutan dan menebang pohon sembarangan. Yang dapat kita lakukan saat terjadinya bencana tanah longsor, yang pertama, segera menjauhi suara gemuruh atau arah datangnya longsoran. Dan yang kedua, apabila mendengar suara sirine, maka bergegaslah pergi ke tempat evakuasi yang telah ditentukan. Adapun upaya yang dapat dilakukan pasca terjadinya bencana tanah longsor, yang pertama, hindari wilayah longsor karena kondisi tanah yang labil. Yang kedua, apabila hujan turun setelah longsor terjadi, antisipasi longsor susulan. Yang ketiga, membersihkan material pasca bencana tanah longsor. Dan yang terakhir, upaya dalam memulihkan trauma pada korban. Bencana erosi. Halo semuanya, perkenalkan saya Bella Liani, saya Faradina Azahra. Jadi dapat disaksikan di layar bahwa telah terjadi bencana erosi, yang dimana bencana erosi tersebut merupakan peristiwa pengikisan tanah atau bebatuan yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu seperti air, angin, ataupun tanah. Nah, mitigasi bencana itu terdapat 3 tahapan, yaitu pra-bencana, itu sebelum terjadi bencana. Yang kedua, saat terjadi bencana. Yang ketiga, pasca bencana, yaitu setelah terjadi bencana. Tahapan yang pertama yaitu pra-bencana atau sebelum terjadinya bencana. Jadi, terdapat beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya bencana erosi. Yang pertama yaitu melakukan konservasi tanah. Konservasi tanah merupakan penempatan tiap bidang tanah pada cara penggunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah agar tidak terjadi kerusakan tanah. Contoh dari konservasi tanah yaitu membuat terasering. Terasering adalah metode konservasi dengan membuat teras-teras yang dilakukan untuk mengurangi panjang lereng, menahan air, serta memperbesar peluang penyerapan air oleh tanah. Terasering ini biasanya ditemukan pada daerah pegunungan. Dan cara yang kedua yaitu melakukan reboisasi. Reboisasi merupakan suatu kegiatan penanaman kembali pohon-pohon yang telah gundul. Reboisasi ini dapat mencegah terjadinya erosi tanah yang bisa disebabkan oleh angin dan juga air hujan yang berturut-turut. Saat terjadi bencana, yang dapat kita lakukan adalah evakuasi ke tempat yang jauh dari tanah yang mulai terkikis. Yang kedua, mencari tempat yang berpotensi ketinggian airnya kecil. Pasca bencana atau setelah terjadinya bencana, yang dapat kita lakukan adalah membuat posko tempat yang lebih tinggi untuk para korban. Yang kedua, waspada terhadap potensi bencana yang akan terjadi lebih besar. Yang ketiga, update berita terbaru tentang lokasi terjadinya bencana. Sekian yang saya sampaikan, terima kasih. Bencana kebakaran hutan dan lahan. Halo semuanya, perkenalkan saya Ria Diva Nadia. Saya Putri Yudan Muharama. Nah, seperti dapat dilihat di layar, telah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan atau sering disingkat dengan karhutla adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan lahan, baik secara alami maupun perbuatan dari manusia itu sendiri. Dia mengakibatkan kerugian dari segi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya. Terdapat mitigasi dari bencana kebakaran hutan dan lahan ini.
Di antaranya ialah prabencana, yaitu tindakan-tindakan yang perlu dilakukan saat sebelum terjadinya bencana atau bisa dikatakan sebagai upaya pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan. Nah, yang selanjutnya ialah saat terjadinya bencana, dan yang terakhir adalah pasca bencana, yaitu tindakan-tindakan yang perlu dilakukan saat setelah terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan. Selanjutnya, hal yang perlu dilakukan sebelum terjadinya bencana atau untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, yaitu yang pertama, hindari membakar sampah di hutan yang kering. Yang kedua, memantau titik api. Yang ketiga, melakukan patroli dengan pengawasan yang ketat. Yang keempat, mendeteksi kebakaran hutan dan lahan sedini mungkin. Selanjutnya, saat terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan, terdapat tindakan-tindakan yang perlu dilakukan. Di antaranya yang pertama, ialah segeralah memanggil petugas pemadam kebakaran. Yang kedua, segera membantu memadamkan api dengan peralatan di sekitar maupun peralatan yang ada, dan juga dapat mencari sumber air terdekat dari lokasi kebakaran hutan. Nah, berikutnya, meminta bantuan kepada warga di sekitar untuk ikut serta membantu memadamkan api agar api tidak menyebar di lahan lainnya. Nah, yang terakhir, memperingati warga sekitar agar tidak mendekati hutan dan dapat meninggalkan hutan untuk menyelamatkan diri. Nah, setelah terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan ini, terdapat pula tindakan-tindakan yang perlu dilakukan pasca terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan ini. Di antaranya ialah membuat peraturan dan memberi sanksi hukum bagi pelanggar yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan ini. Nah, yang kedua, tentunya melakukan pembersihan hutan dan lahan dari sisa kebakaran. Yang ketiga, segeralah melakukan reboisasi yang sebaiknya dilakukan secara massal untuk menjaga keseimbangan hutan agar kembali asri. Nah, yang terakhir, melakukan pengolahan tanah agar kembali menjadi gembur dan subur, serta dapat difungsikan kembali agar flora dan fauna dapat tinggal di hutan tersebut. Sekian video proyek kebencanaan dan juga mitigasi bencana dari kelompok 4. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.